Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah Sosiologi Ekonomi, kali ini kita akan membahas tentang teori masyarakat konsumen. Menurut Smelser dan Swedberg, sosiologi ekonomi memfokuskan perhatian tentang fenomena ekonomi, terutama yang terkait dengan aspek produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa sebagai sumber daya yang terbatas. Berdasarkan pendapat di atas, maka masalah konsumsi masyarakat atau masyarakat konsumen merupakan salah satu kajian dalam sosiologi ekonomi. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam sosiologi, konsumsi tidak hanya dipandang bukan sekedar pemenuh kebutuhan yang bersifat fisik dan biologis manusia, tetapi berkaitan dengan aspek-aspek sosial budaya. Konsumsi berhubungan dengan masalah selera, identitas, atau gaya hidup. Weber berpendapat bahwa selera merupakan pengikat kelompok dalam atau in-group. Aktor-aktor kolektif berkompetisi dalam penggunaan barang-barang simbolik. Keberhasilan dalam berkompetisi ditandai dengan kemampuan untuk memonopoli sumber budaya, sehingga akan meningkatkan prestis dan solidaritas kelompok dalam. Saat masyarakat mulai memasuki era postmodern, sesungguhnya adalah sebuah era di mana antara keinginan dan kebutuhan telah menjadi sesuatu yang baur, cair, tidak jelas, dan makin sulit dibedakan satu dengan yang lain. Ketika gengsi masyarakat lebih mengedepan, berbelanja menjadi sebuah gaya hidup, berbagai fasilitas perbelanjaan tumbuh pesat, penggunaan kartu kredit juga semakin masif, maka yang terjadi kemudian adalah lahirnya masyarakat konsumen. Campbell mengatakan istilah masyarakat konsumen menghasilkan implikasi bahwa masyarakat akan cenderung menyamakan level konsumsi yang tinggi dengan kesuksesan sosial dan kebahagiaan personal, dan karenanya mereka memilih konsumsi sebagai tujuan hidup. Menurut Jones, dalam masyarakat konsumen, ciri yang terpenting adalah cara kerja dan produksi yang memberi jalan bagi konsumsi, baik sebagai perajut, kohesi, atau perpaduan sosial maupun sumber identitas individu. Masyarakat konsumen niscaya akan merasa ketinggalan zaman dan minder ketika tidak memiliki dan memberi produk-produk terbaru yang dipersepsi sebagai bagian dari identitas atau simbol status masyarakat postmodern. Umumnya, konsumen di era post-industrial selalu ditekankan dua hal. Pertama, kebutuhan terus-menerus untuk selalu berbelanja maupun menunjukkan gaya hidup agar selalu tampak menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang kedua, perusahaan-perusahaan atau kekuatan industri komersial yang selalu memproduksi sekaligus mendefinisikan bagaimana seseorang harus hidup dan tampil di tengah perkembangan zaman yang semakin global dan postmodern. Leon mengatakan persaingan simbolis dan manajemen sosial umumnya akan bersatu memberikan tekanan kepada konsumen yang tidak merasakan dan menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Sedangkan Veblen memandang selera sebagai senjata untuk berkompetisi. Kompetisi tersebut berlangsung antar pribadi, antar seorang dengan orang lain. Hal ini tercermin dalam masyarakat modern yang menganggap selera orang dalam mengkonsumsi suatu barang akan dapat melihat selera dasar dan penghargaan yang didapat. Konsumsi dapat dipandang sebagai bentuk identitas. Barang-barang simbolik juga dapat menunjukkan kelompok pergaulannya. Hans-Peter Muller mengatakan ada 4 pendekatan dalam memahami gaya hidup. 1. Pendekatan psikologi perkembangan, yaitu tindakan seseorang tidak hanya disebabkan oleh teknik, ekonomi, dan politik, tetapi juga dikarenakan perubahan nilai. Kedua,
pendekatan kuantitatif sosial struktur, yaitu mengukur gaya hidup berdasarkan konsumsi yang dilakukan seseorang. Pendekatan ini menggunakan sederet daftar konsumsi yang mempunyai skala nilai. Ketiga, pendekatan kualitatif dunia kehidupan, yaitu memandang gaya hidup sebagai lingkungan pergaulan. Yang keempat adalah pendekatan kelas, yaitu mempunyai pandangan bahwa gaya hidup merupakan rasa budaya yang direproduksi bagi kepentingan struktur kelas. Jan Budryat adalah salah seorang tokoh pemikir postmodernisme yang konsen mengkaji masyarakat konsumerisme. Ia mengatakan bahwa konsumerisme sebagai anak kandung kapitalisme yang telah merangsek sampai ke jantung masyarakat. Budryat berpendapat yang dikonsumsi oleh masyarakat konsumeris atau consumer society bukanlah kegunaan dari suatu produk, melainkan citra atau pesan yang disampaikan dari suatu produk. Menurut Budryat, konsumsi yang terjadi sekarang ini telah menjadi konsumsi tanda. Tindakan konsumsi suatu barang dan jasa tidak lagi berdasarkan pada kegunaannya, melainkan lebih mengutamakan pada tanda dan simbol yang melekat pada barang dan jasa itu sendiri. Teori simulasi. Konsep Budryat mengenai simulasi adalah tentang penciptaan kenyataan melalui model konseptual atau sesuatu yang berhubungan dengan mitos yang tidak dapat dilihat kebenarannya dalam kenyataan. Model ini menjadi faktor penentu pandangan kita tentang kenyataan. Segala yang dapat menarik minat manusia seperti seni, rumah, kebutuhan rumah tangga, dan lainnya ditayangkan melalui berbagai media dengan model-model yang ideal. Disinilah batas antara simulasi dengan kenyataan menjadi tercampur aduk, sehingga menciptakan hyperreality, di mana yang nyata dan tidak nyata menjadi tidak jelas. Kebudayaan industri menyamarkan jarak antara fakta dan informasi, antara informasi dan entertainment, dan antara entertainment dan ekses-ekses politik. Masyarakat tidak sadar akan pengaruh simulasi dan tanda. Hal ini membuat mereka kerap kali berani dan ingin mencoba hal yang baru yang ditawarkan oleh keadaan simulasi, membeli, memilih, bekerja, dan macam sebagainya. Teori semiotika. Semiotika adalah salah satu dari ilmu yang beberapa ahli dikaitkan dengan kedustaan, kebohongan, dan kepalsuan, atau juga dikenal dengan sebuah teori dusta. Jadi, ada asumsi terhadap teori dusta ini, serta beberapa teori lainnya yang sejenis yang dijadikan sebagai titik berangkat dari sebuah kecenderungan semiotika, yang kemudian juga disebut sebagai hipersemiotika. Dalam semiotika, bila segala sesuatu yang dalam terminologi semiotika disebut sebagai tanda atau sign, semata alat untuk berdusta, maka setiap tanda akan selalu mengandung muatan dusta. Setiap makna atau meaning adalah dusta. Setiap pengguna tanda adalah para pendusta. Setiap proses pertandaan adalah kedustaan. Dunia hipersemiotika tidak dapat dipisahkan dari dunia hiperrealistis yang dilukiskan oleh Budryat. 3. Teori hiperrealitik. Hiperrealitas menciptakan satu kondisi yang di dalamnya kepalsuan berbaur dengan keaslian. Masa lalu berbaur masa kini, fakta bersimpang siur dengan rekayasa, tanda melebur dengan realitas, dusta bersenyawa dengan kebenaran. Kategori-kategori kebenaran, kepalsuan, keaslian, isu, realitas seakan-akan tidak berlaku lagi di dalam dunia seperti itu. Keadaan hiperrealitas ini membuat masyarakat modern menjadi berlebihan dalam pola mengkonsumsi sesuatu yang tidak jelas esensinya. Kebanyakan dari masyarakat ini mengkonsumsi bukan karena kebutuhan ekonominya, melainkan karena pengaruh model-model dari simulasi yang menyebabkan gaya hidup masyarakat menjadi berbeda. Mereka lebih konsen dengan gaya hidupnya dan nilai yang mereka junjung tinggi. Pendapat Karl Marx tentang konsumsi. Marx membedakan antara alat produksi dan alat konsumsi.
Sedangkan alat konsumsi sebagai komoditas memiliki sesuatu bentuk di mana komoditas itu memasuki konsumsi individual dari kelas kapitalis dan pekerja. Konsumsi mengklasifikasikan jenis konsumsi, yaitu konsumsi substansi dan konsumsi mewah. Konsumsi substansi merupakan alat-alat konsumsi yang diperlukan atau yang memasuki konsumsi kelas pekerja. Semua alat-alat seperti bahan kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan dipandang sebagai konsumsi substansi. Sedangkan konsumsi mewah adalah alat-alat konsumsi mewah yang hanya memasuki konsumsi kelas kapitalis yang dapat ditukarkan hanya untuk pengeluaran dan nilai surplus yang tidak diberikan kepada pekerja. Pendapat Émile Durkheim tentang konsumsi. Durkheim membagi masyarakat atas dua tipe, yaitu masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik, yaitu masyarakat tradisional, dan solidaritas organik, yaitu masyarakat modern. Kesadaran kolektif dalam masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik menuntun anggotanya untuk melakukan konsumsi yang tidak berbeda antara satu sama lain, seragam dalam cara pola konsumsi seperti pola pangan, sandang, dan papan. Sedangkan masyarakat yang berlandaskan solidaritas organik mencerminkan individualitas yang tinggi, pentingnya konsensus pada nilai-nilai abstrak dan umum. Pada kelompok masyarakat solidaritas organik menuntun anggotanya untuk melakukan konsumsi yang berbeda antara satu sama lain. Pendapat Max Weber tentang konsumsi. Menurut Weber, agama Protestan memberikan dorongan motivasional untuk menjadi seseorang yang memiliki suatu orientasi agama, yaitu suatu komitmen untuk menolak kesempatan atau sangat membatasi diri untuk menuruti keinginan jasadi atau indrawi. Weber dalam Economy and Society menyatakan bahwa tindakan konsumsi dapat dikatakan sebagai tindakan sosial sejauh tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku dari individu lain dan oleh karena itu diarahkan pada tujuan tertentu. Sedangkan tindakan sosial itu sendiri menurut Weber terdiri dari 1. Tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang berdasarkan pertimbangan yang sadar terhadap suatu tujuan tindakan dan pilihan dari alat yang dipergunakan. Yang kedua, tindakan rasional nilai, yaitu suatu tindakan di mana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan akhir bagi individu, atau tindakan sesuai dengan perintah ajaran agama. 3. Tindakan afektif, yaitu suatu tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar, seperti cinta, marah, suka, atau duka. Tindakan tradisional yaitu tindakan yang dikarenakan kebiasaan atau tradisi. Thorstein Veblen mengajukan istilah conspicuous consumption atau konsumsi yang mencolok untuk menunjukkan barang-barang yang kita beli dan kita pertontonkan kepada orang lain untuk menegaskan gengsi dan status kita serta menunjang gaya hidup di waktu luang. Barang-barang yang dibeli atau dikonsumsi biasanya berupa sesuatu yang tidak berguna, yang kadang malah mengurangi gerak dan kenyamanan dalam tubuh seseorang. Veblen juga mengajukan istilah passionary emulsion, penyamaan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan uang, di mana golongan yang tidak termasuk pada leisure class berusaha menyamai perolehan atau pemakaian benda-benda tertentu dengan harapan mereka akan mencapai keadaan identitas manusia secara intrinsik lebih kaya dari orang lain. Veblen dalam bukunya The Theory of the Leisure Class melihat kapitalisme industri berkembang secara barbar karena properti privat tidak lain merupakan barang rampasan yang diambil melalui kemenangan perang. Kapitalisme seperti ini memunculkan absensi owner, yaitu para pemilik modal yang tidak mengerjakan apa-apa tetapi memperoleh hasil yang banyak. Dengan kata lain, absensi owner tersebut memiliki atau menguasai sekelompok perusahaan-perusahaan yang beragam,
tetapi tidak mengelola sendiri perusahaan-perusahaan tersebut, namun mempekerjakan para profesional dan teknisi. Selanjutnya, mereka tinggal memetik dan menikmati hasil usaha perusahaannya tanpa berbuat banyak. Kegiatan konsumsi adalah tindakan atau kegiatan mempergunakan barang atau jasa, di mana tindakan itu didasarkan pada makna subjektif, rasionalitas, emosi, dan motif tertentu dari individu agar dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Weber berpendapat bahwa selera merupakan pemikat kelompok dalam atau in-group. Aktor-aktor kolektif berkompetisi dalam penggunaan barang-barang simbolik. Keberhasilan dalam berkompetisi ditandai dengan kemampuan untuk memonopoli sumber budaya, sehingga akan meningkatkan prestis solidaritas kelompok dalam. Sedangkan Veblen memandang selera sebagai senjata dalam berkompetisi. Kompetisi tersebut berlangsung antar pribadi, antara seseorang dengan orang lain. Jika dalam masyarakat tradisional, keperkasaan seseorang sangat dihargai, sedangkan dalam masyarakat modern, penghargaan diletakkan atas dasar selera dengan mengkonsumsi sesuatu yang merupakan refleksi dari kepemilikan. Dalam masyarakat perkotaan, anggota kelas tertentu mempunyai kemampuan untuk mengkonsumsi barang-barang tertentu yang dilekatkan pada gaya hidup dari kelompok status tertentu. Sudut pandang yang digunakan dalam memahami konsumsi dalam hal ini adalah epistemologi, khususnya epistemologi sosial, yaitu dari segi logika sosial konsumsi. Pada umumnya, pemahaman konsumsi berangkat dari fakta sosial bahwa masyarakat mendambakan kenyamanan dalam kehidupan. Dalam perspektif ekonomi, kondisi nyaman tersebut pada umumnya terdapat dalam masyarakat yang relatif mapan, yang ditandai dengan melimpah ruahnya barang-barang produksi yang dijual baik dengan sistem cash maupun sistem kredit, bahkan dengan fasilitas pembayaran. Masyarakat konsumtivisme adalah budaya yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk dusta, halusinasi, mimpi, fantasi, kesemuan, artifisialitas, pendangkalan, kemasan wujud komoditi melalui strategi hipersemiotika dan imagologi yang kemudian dikonstruksi secara sosial melalui komunikasi ekonomi, yaitu iklan, reality show, media, dan sebagainya sebagai kekuatan tanda semiotic power atau kapitalisme. Terima kasih, semoga bermanfaat.